Ngeri nggak kira-kira? Dan nggak ada second coming, nggak ada. Rapture kedua nggak ada. Buat kita nggak ada. Buat siapa? Buat bangsa Israel. Jelas? Jelas? Jangan pernah mengharap, biarin saja. Saya nanti nggak ikut rapture yang pertama, ada rapture kedua. Tidak ada. Nah makanya Bapak Yahweh sayang kepada kita semua. Saat ini KPI Minora, ayo sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh. Ya, ayo anak muda semua, Ribka sini lihat Papi Ribka. Ayo Matthew, sungguh-sungguh. Nanti jangan-jangan malam ini rapture, Matthew Ribka nggak terangkat. Papi Mami tidak bisa kasih selamat sama kamu. Atau bawa kamu kali-kali nggak bisa, karena keselamatan pribadi masing-masing. Kecuali tahun ini, Valeri di bawah umur, itu bagian Bapak Yahweh ya Mia, bagian Bapak Yahweh anak-anak ini. Jadi sungguh-sungguh, saya bukan mengimbau waktu saya aja kalau bicara daftar. Semua yang bawa daftar kita harus sungguh-sungguh. Setuju? Hati-hati kalau kita tiba-tiba rapture atau rapture pribadi, nggak ada, ampun, nggak ada ampun, ya. Makanya daftar Elohim semakin hari sekarang semakin keras, supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan yang mempermainkan ajaran, yang mempermainkan Bapak Yahweh. Tidak. Ayo coba santai saya. Kompromi apa Bapak Ibu? Oke, kalau gitu masing-masing ada kompromi semua, jadi malu jawab. Tidak apa-apa. Ya jujur aja. Tidak usah saya tunggu. Semua masih kompromi di sini. Ya. Kompromi yang menghasilkan dosa. 1 Korintus 15. Biasanya ada yang baca ini tapi lagi pergi. Ayat 6. 1 Korintus 5 ayat 6. 6 saja. Biarlah. Apa nih? 1 Korintus Efesus sama. Ada yang dapat enggak? 1 Korintus 1 Korintus 5 ayat 6. Ya baca ya, 1 Boleh. Korintus 5 ayat 6. Kesombonganmu itu tidak baik. Sombonganmu nggak baik. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sedikit ragi menghamilkan seluruh adonan? Ya, terima kasih Pak Wahya. 1 Korintus pasal 5 ayat 6. Ya. Betul? Saya mau koreksi. Ya benar Pak Wahya tadi ayat 6. 1 Korintus pasal 5. Nah, betul. Terima kasih Pak Wahya. Kesombonganmu itu tidak. Nah, jangan pernah sombong ya. Kesombonganmu itu gak baik. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Yang ketujuhnya tambah. Jadi bersihkanlah ragi yang lama, supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu juga tidak beragi, karena Hamasya Paskah kita juga telah dikorbankan ganti kita. Ini ya. Hati-hati dengan ragi. Bapak Ibu sendiri yang tahu ada ragi apa Bapak Ibu ini. Saya sendiri yang tahu ada ragi apa. Saya terus buangin. Saya setiap hari berdoa sama Bapak Yahweh. Bapak bukakan kesalahan saya. Saya akan buang itu, kerikil-kerikil, ragi-ragi, buang semua. Bapak Ibu semua saya nggak usah jembrengin, nanti kelamaan, ya. Atau mau dijembrengin raginya. Tahu ragi nggak? Apa kisah? Hah? Nggak apa-apa? Hah? Oh iya benar. Oh pas ragi benar buat roti. Tapi artinya ragi itu apa? Benar kisah benar.
dalam hidup kita ini apa? Dosa. Ragi banyak. Ragi apa? Ragi kebencian, ragi kesombongan, ragi iri hati, mau menang sendiri, ragi nggak bisa ngampunin orang, ragi akar pahit, banyak sekali ragi, ya, banyak. Ini kita buang. Wah, Pak Michael, saya nggak bisa buang semua, ya paling nggak 1 hari 1 deh. Ya kalau pakai manusia kan banyak akalnya, ya betul Pak Kurya, banyak akalnya. Wah, saya bisa buang semuanya Pak Michael. Buanglah tiap hari 1. Misalnya suka punya ragi bohong, jangan bohong hari ini. Marah-marah ya Pak. Ragi marah-marah, ragi emosi, ragi apa lagi? Mau sok pintar, ragi, ya semualah manusia dari zaman ada. Nah ini ragi, saya nggak ngemerengin. Ya, kita buang. 1 kali Rasul Paulus menegur keras, ya, kelakuan jemaat Korintus yang membiarkan adanya percabulan di dalam kehidupan, saya bilang, ya, karena kita pengikut Bapak Yahweh. Beberapa orang dalam jemaat dibiarkan tetap dalam gaya hidup seperti kelakuan orang-orang dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena pengajaran yang tidak tegas dan menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan. Nah itu, hati-hati Bapak Ibu, jangan bilang di Kehilat juga Teston. Kira-kira Kehilat itu tempat kudus atau tempat suci atau bukan? Ayo, jawab dulu. Ayo, bisa jawab? Tempat suci kan di Kehilat itu kan berfungsi di sebelah kita membawa apa yang baik. Ayo, apa ada lagi nggak? Kita ke Kehilat. Hah? Ya benar rumah sakit. Ada lagi nggak? Saya udah tahu jawabnya rumah sakit. Masalah. Bengkel. Ada lagi nggak, Pak? Masalah. Kehilat itu tempat apa? Tempat masalah. Ya. Iya, Kehilat itu tempat bertobat. Ya. Nggak ada yang kudus tempat. Yang kudus Bapak Yahweh. Kalau ada Bapak Yahweh seperti belukar waktu Mose, tanggalkanlah kasutmu, tempat ini ya. Jadi nggak salah juga Pak Pur katakan, kalau ada Bapak Yahweh di situ tempatnya kudus. Semuanya benar. Nah, malam ini kita belajar apa? Jangan seperti Paulus ini menegur keras. Saat ini Bapak Yahweh mengizinkan untuk Kehilat Menora, ada peneguran keras di sini. Ya, percabulan bukan berarti fisik, bukan. Percabulan laki dengan perempuan, bukan berarti itu. Bisa dia perhatikan secara rohani. Kita bercabul, masih melakukan dosa-dosa, membuat kekejian bagi Bapak Yahweh. Ini kita harus bertobat. Masih kompromi. Nah, itu judulnya kompromi yang menghasilkan dosa. Ya. Nanti ada di Wahyu 2 baca itu. Yang tadi saya ngomong. Ya, Tiatira. Beberapa kompromi ini, cuma 2 aja saya nggak banyak. Nanti saya sambung minggu depan. Sekarang kompromi yang menghasilkan dosa. Apa itu kompromi yang menghasilkan dosa? Kompromi yang dibenci Bapak Yahweh ini, ya. Benci Tuhan. 1, kompromi terhadap kebenaran daftar Elohim. Kira-kira ada yang bisa ini enggak? Bagi interaktif. Apa itu? Kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Ada nggak? Johan mau jawab, Johan? Ayo. Mungkin faktanya Tuhan nggak lahir 25 Desember tapi pada kenyataannya masih Natalan gitu ya. Ya, bisa. Ya, itu kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Iya, betul. 25 Desember contoh. Nah, ada kok di kitab.
Yohan udah ngerti sekarang, luar biasa ya. Beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Oh. Waktu tahun lalu dia diajak ibadah Natal, dipaksa dengan orang tuanya. Dia jujur dengan saya di Barsi, tapi dia tidak masuk ke Barsi, dia pergi ke Jogja Department Store. Betul ya Johan ya? Dia udah mengambil satu sikap, dia tidak mau apa? Kompromi. Nah ini salah satu yang baik, benar. Dia nggak mau kompromi sekalipun papa mamanya ajak sama dia. Ada lagi yang mau jawab? Kompromi terhadap kebenaran dampar Elohim. Ivan, mau jawab apa? Aduh, si Ivan. Mungkin masalahnya kalau itu kayak coach udah jelas terus kalau terhadap kebenaran gampangnya kayak kita udah tahu nama yang benar, nama Bapak Yahweh, nama Tuhan Yesus. Cuman setiap kali kita berkomunikasi dengan teman-teman kita yang di luar yang masih Kristen pada umumnya, kita masih nyebut nama itu dengan enak, dengan indah gitu. Iya, wah, enak ya, lebih lagi nih. Tadi trap pertama, nih trap kedua. Anak muda jawab ya, Rika, Keisha, kan baru orang tua. Ya, benar nih lebih trap kedua ini. Ini kompromi terhadap ini. Saya panggil Bapak Yahweh, kalau sama yang lain nanti yang bukan Bapak Yahweh, saya malu begitu ya Pak. Saya malu tidak mau bilang Bapak Yahweh, ya kan? Itu kan, itu kompromi terhadap kebenaran itu, aduh. Di sini ada nggak gitu? Anak muda gitu nggak? Ayo, ada nggak anak muda? Nggak ada ya. Ini dong nih luar biasa nih Kalista. Di sekolahnya, dia disuruh doa apapun ya, boleh. Tetap Bapak Yahweh kan? Tetap Bapak Yahweh. Apalagi adik Caroline. Sudah tertanam dari kecil, dia nggak akan nanti malu terhadap temannya atau kepelecok. Ayo yang pada kepelecok orang tua, lihat tuh Caroline. Nah ya, lihat Caroline. Anak kecil saja nggak kepelecok. Jangan jawab sama saya. Adaptasi, saya belum bisa menyesuaikan ini dan itu. Jangan jawab sama saya seperti itu. Makanya saya bilang kan, firman Tuhan keras sekarang. Besok lebih keras lagi, nanti lebih keras lagi. Karena kedatangan Bapak Yahweh sudah sangat singkat. Ya, oke, betul Pak. Rika. Kok sama? Coba fotokopi. Pasti tidak sama. Ya ada jawaban. Ada jawaban. Sama-sama Pelosi. Sami-sami. Rika Tania. Sama. Berbuat dosa. Hah? Kalau berbuat dosa. Enggak apa? Kalau berbuat dosa. Ya, orang biasa. Matthew mau jawab, Matthew? Apa itu kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan? Apa itu? Anak muda sih coba jawabnya, minta lebih lagi. Apa itu kompromi yang dibenci Tuhan itu kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan? Itu apa? Oh, masih itu aja, masih duniawi nih. Hah? Masih apa kompromi yang Kompromi yang dibenci Tuhan, satu, kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Berlama. Saya menuju. Apa? Lewat. Pikirin dulu. Jesslyn. Hah? Ya. Makanan kosher kenapa? Itu kan ada di Torah juga kan. Iya ya. Tentang kosher itu. Jadi maksudnya dia menerapkan untuk makanan kosher. Cuma seringkali orang kan nggak masalah kok. Oh iya iya. Gitu. Ngerti. Benar. Nah, dia lebih dalam lagi tuh. Bertambah lagi kosher. Karena kita kosher nih. Kosher semua. Ya.
Nah, artinya gini. Ya, udah tahu koser, wah gitu tahu itu penjelasan Bu Lydia ya, penjelasannya. Keisha, pegang tangan sama Cici Ripka. Pegang tangan sama Cici Ripka. Sama sama Ivan, sama sama Jesslyn. Di sininya ada ngomongnya susah. Sekarang saya kasih orang tua deh. Pakur dulu, pakur. Lewatin. Hah? Dia melewati ya. Dulu. Orang tua. Kamu belum tua. Saya kira banyak ya. Apa yang ditentang Yosua Mesia ke orang Farisi Saduki apa itu ada yang hampir bersamaan tapi ujungnya beda begitu. Nah, singkat jadi ya. itu makanya ini salah satunya saya itu yang nggak ada unik dulu. Saya kasih aja persembahan kan dulu berupa lembu si domba begitu. Saul nanti kan udah dijarah dari Agag juga boleh. Tapi Samuel mengatakan apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh itu yang harus dilaksanakan. Sebenarnya semua Agag itu dan anak buahnya itu dihancurkan semua gitu, orang-orang amal. Tapi itu kan yang ini kan jangan kita kompromi. Oh ini lembu bisa, padahal itu semuanya dibenci oleh Bapak Yahweh, harus dihancurkan semua. Ya, orang tua satu aja tentang materi saya nggak selesai. Ya, malamnya malam panjang kan, malam long weekend kan, betul kan? Makanya pilih di sini. Kalau di Roy kan nggak enak. Ntar abis ini kita bisa makan, ada kue, ada agar, ya, kodenya. Nah, ini dulu makanan rohani dulu. Nah, itu semuanya udah benar tadi ya. Kadang-kadang tuh manusia, bukan kadang-kadang, manusia sering kali meremehkan firman, menganggap gampang firman. Ini kan tadi judulnya apa? Kompromi yang dibenci Tuhan, kompromi terhadap kebenaran firman. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu siapa? Bapak Yahweh. Ngerti ya? Tapi banyak orang yang seenaknya. Karena orang itu masih mempunyai apa? Ragi. Masih punya kompromi dan ujung-ujungnya ke rohani pribadi atau iman pribadi. Ciri-ciri rohani pribadi salah satunya ngatur Yesua. Ngatur Yesua, kayak tadi. Kan kayak tadi contohnya, lembu domba. Bisa kok, betul? Ngatur. Lalu udah ditetapkan begini. Kok kita yang ngatur? Nah, itu, ya. Firman Tuhan diajarkan dengan seenaknya, menambah dan memotong. Coba lihat berapa banyak orang, ya, di luar sana. Tuh, di sini lihat, yang menambah mengurangi untuk cari pembenaran, bukan kebenaran yang dikeluarkan. Ya, diajarkan apa? Firman Tuhan diajarkan dengan seenaknya menambah dan memotong ayat agar memperoleh pembenaran atas tindakan dosa. Ya, jemaat diperbolehkan menyembah Tuhan dan ilah lain secara bersamaan. Tuh, coba. Ajaran yang nggak benar. Ya, entah minyak ikan, entah lemak ikan. Boleh. Ada juga pengagum Bapak Yahweh yang mengajarkan boleh, sama aja. Saya kasih tahu Bapak Ibu semua ya. Sama enggak? Enggak, jangan bilang sama. Yunani dengan Ibrani jangan bilang sama. Oh, dia juga kok yang disalib. Iya, memang itu orangnya, cuma namanya beda. Tuhan kita dari mana? Israel. Ada nama Ibraninya. Siapa nama Ibraninya? Yesua. Kalau Yunani, nama Tuhan kita bukan? Ya bukan. Nah itu, masa ada orang pengagum Bapak Yahweh? Gak masalah. Ada salah satu, saya kaget dulu. Ya saya bukain aja deh. Wah, ada salah satu pendeta di Bali. Wah, hebat, dia udah bahasa Ibrani. Yesua Masya Yahweh, nyanyinya di Ibrani. Tapi belakangan saya dengar ada Arabnya, ada Asusnya.
Ketakutan hilang jemaat. Dia gandengkan semuanya ajar-ajaran. Inilah kompromi terhadap kebenaran firman. Nah, itu. Jangan ya di sini. Bapak Ibu jangan ya. Setuju? Jangan pernah mendiskon kebenaran. Jangan terlalu sering ke mall ada sale. Sel. Iya. Big Sale. sel. Begitu juga orang-orang yang kenal Bapak Yahweh banyak membuat sale, mendiskon kebenaran karena punya rohani pribadi. Jangan kita di sini jangan. Nggak masalah. Ya. Besok masih ada Jumat juga kok. Saya nggak datang, nggak apa-apa. Masih ada Jumat. Betul, Jumat masih ada nggak? Minggu depan masih ada Jumat nggak? Ya bisa juga Pak. Belum tentu. Kalau ntar malam atau besok retro belum tentu. Pada umumnya Jumat depan masih ada nggak? Kita ada nggak? Belum tentu. Ya murid saya yang jawab tuh. Kita belum tentu ada di minggu depan. Betul nggak Om Rudolf? Belum tentu. Makanya kita harus tetap begini nih, walaupun begini ada Bapak Yahweh. Amin. Amin. Iya. Inilah Jember jemaah ini. Matthew, jangan ganggu. Saya nggak segan-segan tegur. Dengarin firman Tuhan. Jadi jangan nganggap enteng. Masih ada Jumat depan. Belum tentu umur kita sampai Jumat depan. Betul. Betul. Ayo setia. Ibrani 10:25. Janganlah tinggalkan pertemuan-pertemuan menjelang. Ya, ayo jangan pernah mendiskon kebenaran. Dafar Elohim.